Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jamaah salat maghrib yang dirangkaikan dengan ta'lim malam Rabu yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini jamaah sekalian, kita ingin mentadaburi beberapa ayat kalau memungkinkan dari 3 surah yang merupakan ayat-ayat pilihan pada setiap surah itu, dengan setiap surah kita kasih tema dan judul masing-masing. Pertama, dalam surah Yusuf ayat 31 dan 32. Ayat 31, ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj 'alayhinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Itu ayat 31. Falamma sami'at bimakrihinna, ketika sang permaisuri Raja Mesir itu mendengarkan pergunjingan wanita-wanita, istri-istri para pembesar di Mesir pada waktu itu, arsalat ilaihinna tad'uhunna ila manziliha lidhiyafah. Maka sang permaisuri Raja Mesir ini mengundang mereka-mereka istri-istri pejabat itu untuk dijamu dengan makanan di rumah atau di istana sang raja. Wa a'tadat lahunna muttaka'an. Sang permaisuri ini menyiapkan tempat yang sangat mewah, ya. Kemudian juga menyiapkan suguhan
hidangan makanan yang lezat-lezat. Wa kana fi jumlati ma atat bihi wa ahdarathu fi tilka dhiyafah ta'amun yahtaju ila sikkin. Dan di antara yang dihidangkan oleh sang permaisuri raja ini adalah makanan yang butuh untuk diiris-iris atau dipotong-potong. Ya, mungkin kalau seperti makanan orang Arab itu ketika makan daging dibutuhkan pisau-pisau kecil. Iya. Maka ini diantara yang disiapkan oleh sang permaisuri raja itu. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina. Kemudian pada setiap tamu wanita itu dibagi-bagikan pisau. Liyaqta'na fiha dzalika ta'am. Untuk dipakai memotong-motong atau mengiris-ngiris daripada makanan yang dihidangkan. Termasuk diantaranya mengupas buah-buahan yang mungkin buah-buahan itu buah-buahan yang memang butuh untuk dikupas. Wa qalat ukhruj alaihinna. Dan pada saat itulah sang permaisuri raja ini mempersilahkan kepada Nabi Yusuf untuk keluar. Ya, muncul dari dalam. Penjelasannya di sini dikatakan fi halati jamalihi wa ba'ahi. Dalam keadaan yang sangat indah, berpakaian yang baik, kemudian ditambah dengan wajah Yusuf yang memang terkenal dengan keindahan, ketampanan wajahnya. Jadi ini adalah kisah sang permaisuri raja itu ketika tersiar, ya kalau bahasa media sosial pada hari ini ketika viral, ya namanya bahwa ia menggoda pembantunya sendiri. Maka caranya untuk menepis seakan-akan ingin mencari sebuah pembenaran bahwa pantas dia tergoda dengan Yusuf karena memang ketampanannya, keindahan wajahnya. Maka mereka diundang untuk dilihat bagaimana respon kalian ketika melihat wajah Yusuf. Nah, itu intinya. Maka pada saat makanan itu sudah disiapkan dan pada setiap tamu-tamu itu memegang pisau tajam, pada saat itulah sang permaisuri raja ini mengatakan ukhruj alaihinna. Coba silahkan keluar wahai Yusuf. Pada saat itulah mereka mengatakan falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika mereka itu melihat Yusuf, akbarnahu. Apa makna daripada akbarnahu? Bukan kabbarnahu. Jadi kalau kabbarnah itu mengucapkan takbir, tapi ini akbarnahu. A'zamnahu fi sudurihinna. Maksudnya mereka sangat takjub melihat keindahan wajah Yusuf. Wa ra'ayna manzaran fa'iqan lam yushahidna mithlahu.
dan mereka mengaku belum pernah melihat wajah yang setampan dan seindah daripada wajah Yusuf alaihi salatu wassalam. Iya. Dan ini adalah sebuah kejadian yang sangat luar biasa karena terpaku dengan keindahan wajah Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, akhirnya mereka mengiris tangan-tangan mereka. Ya, atau mungkin jari-jari mereka minad dahsy, karena begitu takjubnya saking indahnya wajah daripada Yusuf. Bitilkas sakakin allati ma'ahunna, mereka mengiris tangan-tangan mereka dengan pisau-pisau itu. Wa qulna hasya lillah, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Persaksian selanjutnya, mereka mengatakan setelah melihat wajah Yusuf itu, ini bukan manusia. Ya, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini malaikat. Ini malaikat yang mulia, malakun karim. Ya. Pelajaran yang kita ambil untuk sementara dari ungkapan mereka in hadza illa malakun karim, ini bukan manusia tapi ini malaikat. Istimbatnya, pelajaran yang diambil di situ bahwa tidak ada malaikat yang jelek. Malaikat itu adalah memiliki wajah yang tampan. Ya. Jadi tidak ada malaikat yang jelek wajahnya. Ya. Wa dzalika anna Yusuf u'tiya minal jamalil fa'iq wan nuri wal baha ma kana bihi ayatan lin-nadhirin wa ibratan lil muta'ammilin. Penjelasannya di sini itu karena Yusuf memang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keindahan wajah yang berseri-seri, maka nabihi ayatan lin-nadhirin, yang menjadi sebuah tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan keindahan wajah itu. Wa ibratan lil muta'ammilin. Kemudian jamaah sekalian, di dalam Sahih Muslim Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu u'tiya syatral husni, Allah menganugerahkan kepada beliau setengahnya ketampanan itu. Jadi maksudnya kalau kita prosentasikan 100 keindahan itu 50% Allah khususkan bagi Yusuf. Bisa dibayangkan itu. Jadi yang 50% ini itu yang kita bagi-bagi. Jadi Nabi Yusuf sendirian berdasarkan hadis itu u'tiya syatral jamal, diberikan setengah keindahan itu, keindahan wajah, keindahan fisik. Subhanallah. Maka ketika kejadian ini terjadi, maka sang permaisuri raja itu mengatakan, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi.
dia sudah buktikan. Makanya katanya, iya, jangan terlalu cepat menyalahkan saya, menggunjing saya, ternyata sudah terbukti. Seakan-akan ingin mengatakan saya ini serumah. Iya, 24 jam sama-sama terus. Pantas kalau saya tergoda. Kalian ini hanya sekedar lewat saja Yusuf, kalian sudah mengiris tangan-tangan kalian. Iya. Begitulah kadang-kadang orang ya ketika terjatuh pada kesalahan ingin menutupi kesalahan itu dengan memberikan persaksian pada orang. Kalau orang itu juga tidak lulus dalam sebuah ujian itu, maka mereka mengatakan, ya lihat bagaimana realitanya. Ternyata Anda juga ketika berada pada posisi itu belum tentu Anda bisa ya lulus dari ujian itu. Nah, jemaah sekalian, dari kisah ya Nabi Yusuf dengan sang permaisuri raja ini, kemudian apa yang terjadi ketika dia menyuguhkan makanan kepada tamu-tamunya, itu menjadi satu pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan al-jamal al-zahiri, keindahan fisik, keindahan lahiriah kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang kedua, jamaah sekalian, Nabi Yusuf itu adalah nabi yang nyaris sempurna. Di samping Allah menganugerahkan keindahan fisik, ya, dengan ayat yang kita sudah jelaskan tadi itu, Allah juga sudah memberikan kepada beliau keindahan batin. Dan ini yang kita tekankan. Allah menganugerahkan kepada beliau keindahan batin. Dari mana kita mengambil pelajaran itu? Kita bisa lanjutkan pada ayat yang ke-32, ketika wanita itu mengatakan, walaqad rawattuhu an nafsi. Walaqad rawattuhu an nafsi, dan akulah yang menggoda daripada Yusuf. Jadi setelah ending terakhirnya ceritanya itu, pada akhirnya sang permaisuri raja inilah yang mengatakan, memang ya sekarang tidak ada lagi yang saya tutup-tutupi, memang sayalah yang menggodanya. Padahal Nabi Yusuf ini dijebloskan ke dalam penjara karena korban kepentingan politik, ya pejabat, ya, termasuk istri pejabat, di mana Nabi Yusuf itu dijebloskan ke dalam penjara dengan sebuah asumsi yang berkembang di masyarakat. Artinya sebuah asumsi yang dipaksakan, ya, sebuah asumsi yang dipaksakan. Ya. Ternyata kepentingan para pembesar itu sejak dulu itu selalu berulang sejarah itu, kadang-kadang mengorbankan orang baik-baik dan bagaimana direkayasa, ya, agar supaya bisa menyelamatkan orang-orang yang dianggap ya pejabat. Maka ketika Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara itu, ya, semua publik itu memahami bahwa memang Yusuflah yang menggoda sang wanita itu. Ya. Jadi nanti setelah keluar dari penjara, baru di akhir daripada ending cerita itu menjadi jelas semua, tidak ada yang tutup-tutupi. Karena pelakunya, yaitu sang permaisuri raja, pada akhirnya dia mengatakan, walaqad rawattuhu an nafsi. Akulah memang yang menggoda daripada Yusuf. Padahal sebenarnya
dalam cerita selanjutnya itu sudah ada persaksian, akan tetapi persaksian itu dimentahkan, tidak diterima. Di mana ada bayi yang tidak masuk akal yang memberikan persaksian. Jadi ada 3 bayi, anak kecil yang berbicara di waktu mereka masih bayi dalam sejarah. Yang pertama adalah Nabi Isa. Nabi Isa ketika ibunya dituduh dia melahirkan Isa karena akibat selingkuh dan perzinahan. Ya. Wanita suci ini dituduh. Maka Isa yang masih kecil waktu itu yang langsung mengatakan, ya, inni abdullahi wa rasul. Aku ini adalah hamba Allah dan akan menjadi cikal bakal nabi dan rasul. Itu. Yang kedua adalah seorang saksi ketika Juraij dituduh. Ya, ada orang soleh dulu namanya Juraij. Jadi Juraij itu kisahnya adalah ahli ibadah. Dia adalah ahli ibadah. Sementara dia sholat sunat, tiba-tiba dia dipanggil ibunya karena ibunya ada kebutuhannya, mau menyuruhnya. Tapi Juraij tetap melanjutkan sholat sunatnya dan tidak merespon panggilan ibunya. Iya. Jadi Juraij ini masuk dalam kategori ahli ibadah, tapi tidak masuk sebagai orang yang alim. Tidak masuk sebagai orang yang alim. Andaikan dia orang alim, maka mestinya dia batalkan sholat sunatnya itu dan dia memenuhi panggilan ibunya. Itu kaidah juga yang berlaku dalam syariat kita, bahwa apabila wajib bertemu dengan sunat pada satu waktu, maka yang sunat harus mengalah dan yang wajib harus dimenangkan. Memenuhi panggilan orang tua itu hukumnya wajib. Sedangkan sholat sunat ya tetap namanya sholat sunat ya, kecuali kalau sholat wajib. Nah, ternyata Juraij itu tidak membatalkan sholatnya. Contoh dalam pelaksanaan syariat kita, kalau ada yang sementara sholat sunat baru takbir Allahu Akbar, tiba-tiba qamat, ya maka dibatalkan saja sholat sunatnya, karena la salata idza uqimatis shalah. Kata Nabi, tidak ada lagi sholat sunat kalau sudah diqamat, terkecuali kalau mungkin dia sudah tasyahud, ya, sudah tahiyat terakhir baru qamat, itu diselesaikan saja. Tapi kalau baru takbiratul ihram, itu tidak mungkin bisa diselesaikan. Iya. Dan tidak sunnah juga dia menyelesaikan dengan cepat-cepat. Ya. Ini ada biasa mungkin orang yang karena tidak tahu fikihnya, begitu dia takbir langsung qamat, maka dia tetap lanjutkan tapi dia cancang sholatnya. Itu tidak sunnah. Yang sunnah adalah keluar dari sholat dan bergabung. Nah, ibunya sakit hati ketika dia panggil anaknya itu, ternyata anaknya itu tidak menyahut. Ya. Maka ibunya berdoa, "Ya Allah, janganlah matikan Juraij terkecuali dia terkena fitnah." Itu dahsyatnya doa seorang ibu. Sakit sekali hatinya ibunya. Padahal orang sholat sunat, ya, ibunya juga tidak faham fikih. Kalau kita kan panggil anak lihat sholat sunat, gembira sekali, masya Allah. Lanjut, tunggu dulu nak. Ya. Tapi ini paksakan.
Kenapa kau tidak ya penuhi panggilan saya? Akhirnya dia katakan, jangan matikan Juraij terkecuali dia terkena fitnah. Maka dikabulkan doa ibunya, maka lahirlah seorang bayi yang dikaitkan dengan lahir seorang bayi dari seorang wanita pezina yang dikaitkan dengan Juraij, bahwa Juraijnya yang menghamili wanita itu. Juraijnya yang menghamili daripada wanita itu. Nah, ketika lahir itu anak itu lahir, akhirnya dia bersaksi bahwa Juraij bukan bapak saya. Juraij bukan bapak saya. Ternyata siapa bapaknya? Ternyata pengembala kambing. Ya, pengembala kambing. Jadi di situ ada pelajaran. Allah masih ya membela Juraij di satu sisi, tapi Allah tidak bebaskan dari fitnah 100%, supaya diambil pelajaran. Nah, yang ketiga adalah pada kisah Nabi Yusuf ini ada juga bayi yang bersaksi pada waktu itu, dan itu sesuai dengan konteks Al-Quran, di mana disebutkan bahwasanya dikatakan kalau seandainya bajunya Yusuf itu robek dari arah depan, maka dialah yang menggoda wanita itu. Tapi kalau bajunya robek dari belakang, maka wanita itulah yang menggoda Yusuf. Setelah lihat ternyata bajunya Yusuf itu robek dari belakang. Artinya Yusuf mau melarikan diri, tapi wanita ini dia tangkap ya dari belakang, ya, kemudian dia tutup ya pintu, dia kunci pintu rapat-rapat. Artinya kesaksian itu ada, benar bahwa memang wanita ini menggoda Yusuf, tapi tetap saja Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa ternyata sejarah itu selalu berulang pada setiap zaman. Ya, kadang-kadang ada orang-orang besar yang mau diselamatkan, terpaksa mengorbankan orang-orang kecil. Terpaksa mengorbankan orang-orang kecil. Ya, mungkin juga di zaman kita ini banyak yang terjadi seperti itu. Ya, orang-orang berpangkat, orang-orang ternama, ya. Siapa yang menjadi korban? Ya, orang-orang yang kecil. Nah, selanjutnya dikatakan di sini, fastaqsama, ketika wanita itu menggoda Yusuf, wanita ini sendiri yang mengatakan fastaqsam, tapi ternyata Yusuf itu menjaga diri dan sama sekali istiqamah. Iya. Jadi penjelasannya dikatakan di sini, falamma taqarra indahunna jamala Yusuf al-zahir wa a'jabahunna ghayatan wa dhahara minhunna min al-udri limra'atil aziz syai'un katsir aradat an turiyahunna jamalahul batin bil iffati tammah. Jadi ketika bagi wanita-wanita sang tamu tadi ini sudah betul-betul dapat membuktikan bagaimana keindahan lahiriah daripada Yusuf, dan begitu takjubnya, ya, maka pengakuan sang permaisuri raja ini ketika mengatakan sayalah yang menggodanya, akan tetapi fastaqsam, dia menjaga diri. Di sini pelajarannya dikatakan aradat anturiyahunna jamalahul batin, wanita ini ingin menegaskan bahwa Yusuf itu di samping memiliki keindahan batin, dia juga memiliki, di samping memiliki keindahan lahiriah, dia juga memiliki keindahan batin, yaitu dengan terjaganya dari dosa. Ya, bil iffati tammah, dengan terjaganya dari dosa secara sempurna. Padahal kalau dari sisi
faktor-faktor yang bisa menjatuhkan Yusuf ini ke dalam perbuatan yang tercela ini, itu sangat banyak sekali faktor-faktor yang bisa menjadi alasan. Yang pertama, jamaah sekalian, Yusuf adalah seorang pemuda. Yusuf adalah seorang pemuda yang belum pernah menikah. Ya, yang belum pernah menikah. Nah, karenanya kalau dalam syariat Islam itu jamaah sekalian, beda hukuman bagi seorang pemuda yang belum pernah menikah terjatuh pada perbuatan keji, ya, pelanggaran syariat ini, berbeda dengan seseorang yang sudah menikah. Ya, jadi orang yang belum pernah menikah itu dalam hukum Islam dia cuma dicambuk 100 kali. Ya, dia cuma dicambuk 100 kali. Tapi kalau orang yang sudah pernah menikah, ya, baik laki-laki maupun perempuan, itu lebih keras lagi hukumannya. Lebih keras lagi hukumannya, yaitu hukum rajam. Apa itu hukum rajam jamaah sekalian? Hukum yang mana digali tanah secara vertikal, ya, bukan seperti kuburan. Digali ke dalam tanah seperti kalau kita mau menanam pohon, ya. Baru orang yang berzina ini, yang sudah menikah ini, itu dimasukkan ke dalam tanah secara vertikal, ditanam, ya. Kemudian yang tersisa adalah bagian lehernya. Jadi turun, kemudian dia ditanam, tidak bisa goyang lagi. Baru ramai-ramai orang melemparnya batu sampai mati. Itu kalau dalam hukum Islam, Pak. Ya. Makanya Allah mengatakan innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini adalah jalan yang paling keji. Ya. Cara menyalurkan kebutuhan biologis, syahwat, ini cara yang paling keji. Kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kejinya, maka hukumannya juga dalam Islam itu, ya, sangat dahsyat sekali. Jadi pertama, Yusuf itu adalah seorang pemuda. Seorang pemuda. Artinya ketertarikan kepada lawan jenis itu tentu lebih di atas dibandingkan, ya, orang yang sudah menikah. Ya. Kita saja ini yang sudah menikah, Pak, kalau kita melihat perempuan-perempuan cantik, ya, apakah perasaan itu hilang? Saya sudah 50, tidak ada nih. Tetap ada, Pak. Ya, tetap ada. Ya. Bahkan orang yang sudah lanjut usia 60-70 tahun. Ada seorang kakek-kakek di kampung saya. Pernah ditanya, ya, umurnya pada waktu itu mungkin sudah pada 80 tahun. Ditanya oleh seseorang, kakek, iya, kalau kita kan nenek semua, nenek, iya, orang Sulawesi tidak ada kakeknya, nenek semua. Jadi, kakek, iya, mau minta persaksian kejujuran tak? Padahal umurnya sudah lanjut usia. Itu kalau kita lihat perempuan cantik, iya, masih munculkah kita punya nafsu itu? Dia bilang, iyalah, masih muncul. Tetap ada, cuma kekuatan yang sudah tidak ada. Ya. Jadi itu beliau itu namanya di kampung saya itu terkenal sekali, namanya Nenek Gadang. Namanya Nenek Gadang. Jadi ada orang di kampung itu, apa buktinya bahwa kita tetap terpengaruh walaupun kita sudah lanjut usia? Jadi apa hadisnya? Bukan rawahul Bukhari, bukan rawahu Muslim, tapi rawahu Nenek Gadang. Ya, dia bilang rawahu Nenek Gadang. Ya, itu sekedar intermezzo. Yang kedua jamaah sekalian, apalagi faktornya? Yang secara teori ini sebenarnya kalau Allah tidak jaga Yusuf ini, dia terjatuh. Yang pertama, pemuda.
Yang kedua, dia berdua-duaan. Iya. Dia berdua-duaan. Kadang-kadang orang punya niat tapi ya ramai, tidak jadi. Ini berdua-duaan, terkondisi, tersuasanakan. Iya. Jadi sudah dua. Tapi ternyata subhanallah, Yusuf ya tidak tergoda. Yang ketiga, yang menggodanya bukan wanita biasa-biasa, bukan wanita jalanan, ya. Tapi kita tahulah namanya, ya, sang permaisuri, ya, ibu negara, yang mungkin tangannya basah itu ketika mau makan saja, ya. Punya mungkin kerjanya berdandan saja. Jadi Yusuf pemuda kemudian terkondisikan karena dia berdua-duaan. Karenanya Nabi mengatakan, ma khala rajulun bimra'atin illa wa thalithuhu syaitan. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan terkecuali yang ketiganya adalah syaitan. Nah, saya singgung sedikit Pak, ya. Terutama kita ini yang punya rumah-rumah kos, rumah-rumah kontrakan Pak, ya. Jadi jangan cuma mau uangnya saja, bilang terserah kau mau apa di situ, yang penting dapat saya, kau bayar kamar kontrakanmu. Tidak, kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab. Harus pemilik rumah kos ini, ya, kalaupun dia terima dua jenis, ya, harus dia ketat. Ya, kalau perlu ada penjaganya di situ. Ya, atau kalau tidak bisa sekali dia, ya, kalau dia tidak bisa maka dia khususkan saja, ya, laki-laki atau perempuan, ya, jangan dicampur bau. Karena itu merupakan, ya, tanggung jawabnya. Kemudian faktor yang keempat yang bisa menjadikan Nabi Yusuf ini terjatuh pada perbuatan zina ini adalah karena beliau jauh dari keluarganya. Jadi Yusuf itu bukan di kampungnya terjadi, di perantauan. Ini kan anak yang disumur kan, kemudian masuk ke dalam istana. Ya. Tidak ada yang kenal dia. Itu juga salah satu faktor orang kadang-kadang mudah melakukan kemaksiatan ketika jauh dari kampung halamannya. Makanya kadang-kadang ada orang, ya, kadang-kadang ada orang kalau dia di kampung orang, di perantauan, dia nakal, ya. Tapi kalau kembali ke kampungnya jadi soleh-soleh dia. Nah, itu seperti itu Pak. Kenapa? Karena ada semacam keterikatan emosional secara psikologi. Malu orang ketahuan sama keluarganya. Nah, ini Yusuf tidak ada yang tahu. Maksudnya kalau apapun yang dia kerjakan tidak akan ketahuan. Namanya juga seorang pembantu Pak. Ya. Jadi 4 faktor ini yang terpenuhi pada Yusuf, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, beliau. Seperti seakan-akan kokohnya sebuah pohon yang tertanam kuat akarnya ke dalam tanah. Seperti Allah katakan dalam surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan pada kalimat thayyibah itu laksana pohon yang kuat, laksana pohon yang baik, yang mana asluha thabitun wa far'uha fis sama, akarnya tertanam kuat ke dalam tanah, kemudian ditopang oleh batang, kemudian di atasnya itu dahan-dahannya, ranting-rantingnya, entah berapa ton kuatnya itu, entah berapa ton beratnya itu, tapi ternyata pohon ini dapat menahan beban, ya, yang berada di atas itu.
Maka ini menggambarkan tentang kuatnya akidah daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan godaan yang menimpa Yusuf ini adalah godaan fitnah yang pertama berdasarkan Al-Quran. Itu yang kelima, Pak. Jadi macam fitnah yang menimpa Yusuf ini, itu fitnah urutan pertama berdasarkan Al-Quran. Iya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. An-nisa itu perempuan. Manusia diberikan kecenderungan yang sangat, godaan pertama an-nisa. Minan nisa. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Yang kedua wal banin. Banin yaitu fitnah anak. Yaitu fitnah anak. Jadi yang pertama fitnah istri. Yang kedua fitnah anak. Bisa dibayangkan kalau yang menimpa seseorang itu mulai fitnah istri, fitnah anak, kemudian fitnah harta. Ini yang ketiga, fitnah harta. Iya. Jadi ada orang yang berani merubah aturan demi anak. Demi anak. Kita sudah tahu kan? Iya. Dia rubah aturan karena demi anak. Itu saking cintanya kita sama anak, Pak. Iya. Kenapa? Iya, karena memang susah cari pekerjaan. Sekarang ini kita susah cari pekerjaan. Jadi ketika bapak itu mencarikan pekerjaan anaknya, iya, itu memang karena kita katakan susah cari pekerjaan. Iya. Nah, tergantung tingkatan-tingkatan peluang kita. Ada yang carikan pekerjaan anaknya, ya jadi wakil presiden umpamanya. Ya, itu carikan pekerjaan anak kan? Iya. Saya juga mungkin kalau seandainya saya berada pada posisi itu, mau tahu nggak carikan pekerjaan anak saya? Ya, jadi apalah begitu. Nah, jadi Yusuf ini 5 hal yang bisa menjadi pelajaran. Dia masih seorang pemuda, kemudian dia berdua-duaan, kemudian wanita yang menggodanya bukan wanita biasa, kemudian dia jauh dari rantauan keluarga, kemudian yang kelima, godaan yang menimpanya adalah godaan urutan nomor wahid, urutan yang pertama. Makanya ketika dia lolos dari godaan itu, Allah puji. Ya, kalau istilah kita, Allah puji setinggi langit dengan mengatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia Yusuf itu di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Ya, jadi bukan sekedar mukhlis tapi mukhlas. Ada dua itu, Pak. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin dalam surah Al-Bayyinah. Jadi mukhlis dia yang melakukan keikhlasan itu. Kalau dia ikhlas, maka mukhlasin Allah bantu dia menjadi orang yang ikhlas. Jadi karena Yusuf itu mukhlis, maka akibatnya innahu min ibadinal mukhlasin. Dia di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Ya, pelajaran untuk kita jemaah sekalian. Alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita ini keindahan fisik, keindahan lahiriah. Kita dapat membeli pakaian, baju sehingga membuat penampilan kita indah. Beli sepatu, semua. Beli HP yang bermerek, itu keindahan-keindahan yang bersifat lahiriah. Pertanyaannya, sudah seimbangkah kita menjaga keindahan lahiriah kita dengan keindahan batin kita? Jadi, kalau kita ini indah dari sisi lahiriah, jangan sampai kita tidak menjaga keindahan batin kita. Tidak menjaga keindahan batin kita.
ketika kita buka HP, ya, tidak ada apa namanya? Tidak ada semacam apa? Ya, pokoknya dilihat semua. Ya. Nah, ini harus ada saringan. Kita harus punya saringan, Pak. Itu contoh-contohnya. Ya, kalau kita buka HP, buka YouTube, apa? Ya, lihat-lihat apa yang pantas untuk kita lihat, apa yang tidak pantas untuk kita lihat. Karena sekarang ini mudah sekali kita berbuat dosa, Pak. Iya. Dulu kalau orang mau lihat film-film apa, ya, dia harus buka televisi atau pada zaman-zaman 80-an, 90-an pergi ke bioskop, ya. Baru bisa lihat ya film-film percintaan apa sebagainya. Sekarang ini di dalam kamar bisa kita ya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua ya jangan lalai pada anak-anak kita yang kadang-kadang kita berikan HP ya yang Android lagi yang fasilitasnya lengkap ya, tapi kita tidak pernah cek-cek ya. Sekali-sekali dibikin kaget. Sini, apa itu yang kau lihat? Tidak ada. Ya. Jadi jangan terkesan kita orang tua ini melakukan pembiaran sama ya anak-anak itu. Jangankan anak remaja, kita saja yang orang tua, Pak. Ya. Kadang-kadang kita buka sesuatu itu, ya kita tidak mau itu sebenarnya, tapi tiba-tiba dia lewat. Ya, kita nonton drama tiba-tiba ada iklan. Akhirnya iklan itu bilang apa? Ada rasa ketertarikan. Ternyata ada orang yang pertama dia cuma coba-coba apa, akhirnya ketagihan. Nah, ini yang sangat berbahaya, ya. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga ya batin kita, disucikan batin kita untuk tidak melihat, untuk tidak mendengar, untuk tidak mengucapkan ya perkara-perkara yang dapat mengotori daripada batin kita insyaallah. Demikian jemaah sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.